Arab Sunda sama Batak India ya, ada campuran juga ya, ada yang Acehnya juga gitu. Itu kalian ngalamin kan budayanya kan beda nih. Bentrok nggak sih secara budaya tuh ketika kalian nikah gitu? Couple time ya? Couple time ya gitu. Jadi ya itu sih. Itu gimana kalian mensiasati couple time itu? Kalau dia malam pegang handphone lagi ngeliat. Bisa orang sampai banting-banting helm gara-gara nggak dapat tempat duduk ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih kita bersama pasangan, Masya Allah nih. Aku baru tahu ternyata Feby, aku kira orang Arab juga. Ternyata ada Indianya. Batak India. Batak India. Papa aku tuh Medan asli, Kak. Medan Melayu, ada Acehnya. Tapi ada Sundanya juga. Banyak Ini ya. banyak pokoknya. Indonesia ya. Indonesia banget. Nah, mama aku itu India sama Melayu. Tapi ada Medannya juga. Oh. Tapi mama kamu nggak kelihatan India sih sebenarnya kalau aku lihat ya. Iya sih, mama doang. Iya nggak ya. sih? Iya. Yang lainnya Padahal enggak, hidungnya kakak macam-macam banget. beradiknya India banget. Malah Serius? yang adiknya mama tuh mirip Yang laki. sama Yang laki aduh itu. apa ya, orang film India gitu. Ada yang hidung mancung banget nih pokoknya. Mirip banget. Shah Rukh Khan atau siapa? Bukan. Ada kan juga. Iya. Tahu Aduh, lah lupa. pokoknya. Ada pemain India lah, mirip banget. Pas ketemu juga sampai bisa bahasa Indonesia gak ya gitu. Oh serius? Se-India Se-India itu. itu. Sendia itu ya? Kayak cuman mama satu-satunya yang lebih kayak mix Indo. Iya. Itu dapet. India apa Pakistan? India. India ya? Apa Punjabi. Oh loh, Punjabi. siapanya Pak Manoj? Nggak tahu ya, Nggak aku tahu. nggak ngerti kan silsilahnya itu nenek aku Enggak ya? yang tahu. Tapi masih kalau misalnya diruntut-runtutin tuh kayak masih ada yang keluarga, tapi dari sana dari sini gitu. Oh, gitu. Cuman kan luas ya, dan masih banyak banget yang di India. Jadi yang di sininya malah dikit. Oh Keluarga gitu. mami itu nenek aku tuh banyak banget. Jadi banyak kan masih ada yang di India dan kita nggak kenal. Oh gitu. Kita nggak pernah ketemu karena mereka India bener-bener di sana gitu. Yang di sini aja tinggal ada satu orang tuh bahasanya masih bahasa India. Terus kalau kita main ke rumahnya tuh bener-bener yang culture-nya itu memang India banget. Yang makannya tuh nggak sih? Iya, Ya masih orang makanan India India tuh nggak banget. mau makanan Lucu apa? juga ya. Saya kayak daging-dagingan, Daging terus sapi ya tuh nggak makan, gitu. sayur. Oh iya iya iya. iya. Dan banyaknya kalau nenek itu mualaf. Nenek aku tuh mualaf. Oh nenek kamu mualaf, Jadi oke. keluarganya tuh banyakan Cindy. Oh oke oke oke. Gitu. Lucu juga ya. Kita nggak kenal. Kalau dikasih tuh kayak aku bingung, makanya pas Waktu ke pertama, Medan. iya pertama aku ketemu dia, keluarga dia kan banyak banget ya, Arab gitu kan banyak banget Iya keluarga. iya iya. Sama aku tuh yang sebenarnya banyak, tapi aku nggak terlalu kenal semua. Jadi kayak dia bisa ngafalin keluarga aku tuh cepet banget. Aku Iya. ngafalin keluarga dia kayaknya berapa bulan ya. Ini itu ini, panjang banget Kak. Iya karena kalau orang Arab tuh memang ketika kumpul sih rame. Iya rame banget. Dan Satu memang, kompi. Dan memang nenek dari Abah itu 18 kakak beradik. Oh. Kakek dari Abah 9 kakak beradik. Ha-ha. Nenek dari Mama 9 kakak beradik. Wah, Kakek rame. dari Mama juga 9 kakak beradik. Dan dia termasuk hafal semua keluarganya dari Iya. kayak berapa turunan tuh. Ya, Itu Masya Allah sih, memang kita diajarkan Silsilah. sebenarnya ya, silsilah nasabnya itu harus ini ya, kita bisa ini. Karena memang ketika salah satu amalan yang paling, ini diajarin Ustadz juga, amalan yang besar, amalan yang paling besar salah satunya adalah ketika orang tua tidak ada lagi, itu kita baik sama keluarga-keluarga kita yang lain itu tuh amalan yang besar juga, pahalanya besar banget loh gitu. Ya, menjalin silaturahmi. Menjalin sama keluarga silaturahmi. dari bapak dan ibu ya. Betul gitu loh, makanya penting kita memang tahu siapa ini siapa itu segala macam sih. Oke, ini Arab Sunda. Kakak percaya nggak dia bisa pakai bahasa Sunda tuh jago banget. Coba sedikit. Coba kakak Coba ngomong. bahasa Sunda Nggak dikit. bisa. Aku nggak bisa bahasa Sunda. Kalau Sunda nggak sini. kalau nggak ada lawan nggak bisa, harus. Oh gitu ya? Harus ngobrol bahasa Arab atau bahasa Sunda gitu tuh, kalau ngobrol harus ada lawannya gitu. Oh gitu. Ha-ha. Nggak ngomong dikit? Apa kira-kira yang bisa diomongin? Oh, Coba iya. tanya, nanti jawabnya pakai bahasa Sunda deh. Oke ya. Ah. Zi, tadi datang dari mana? Di Bogor. Oke, udah berapa lama sih di Bogor? Berapa lama berarti ya? Bentar. Gak bisa Sunda dong Oh saya. iya, 34 tahun. Apa tuh artinya?
Kamu yang 34 panjang tahun. gitu, yang panjang gitu. 34 tahun, 34 tahun. 30 Susah karena aku mesti loading karena ngomongnya bahasa. Jadi gini, Kayak kemarin Kang Sani kan waktu pas datang dia ngomong bahasa Sunda akhirnya nyerocosnya bahasa Sunda gitu. Oh. Jadi harus ada lawan ngomong. Harus ada lawannya ya. Gitu. Biar kepanjang juga. Karena memang lahir di Bogor, besar di Bogor, cuma numpang kuliah doang di Jakarta. Oke. Sisanya Bogor semua. Bogor dan Bogor di Empang ya? Iya. Nenek di Empang. Shiren kan ada, iya banyak keluarga Shiren juga di Empang kan, Sungkar ada kan? Iya, Masya Allah. Ini Arab Sunda sama Batak India, ya, campuran juga ya, ada yang Acehnya juga gitu. Itu kalian ngalamin, kan budayanya kan beda nih. Bentrok nggak sih secara budaya tuh ketika kalian nikah gitu? Kalau aku sih jujur nggak terlalu, karena memang nenek itu aslinya orang Medan juga. Oh, Jadi lahir di iya. Aceh, pindah ke Medan, jadi kultur Medannya ada kan gitu. Acehnya di mana sih? Acehnya di mana ya, Jidah? Mana aku tahu aja. Lupa aku. Aku lupa. Acehnya kalau nggak salah Sigli. Oh, Sigli kampung. Iya, Ini. Sigli. Tinggal di Sigli. Gitu. Kalau nggak salah di Sigli. Sama ada beberapa keluarga juga di Losmawe ada. Oh, Masya Allah. Gitu. Nah, terus tadi? Pindah kan ke Medan, terus karena nenek nikah sama orang Bogor, pindah nenek ke Bogor. Tapi keluarga nenek, kakak beradik yang mamah tuh semua di Medan. Oh, semua di Gitu. Medan. Jadi Sebenarnya culture-nya, bahasanya, terus kan orang Medan kan ramenya kan. Iya sih, iya Gitu. sih. Jadi nggak terlalu kaget lah sama Feby tuh. Gitu. Oke, kalau sama Feby nggak kaget. Kalau Feby gimana? Oh, luar biasa. Masya Allah Kak, aku sebenarnya dibilang kaget lumayan ya. Iya. Secara kan orang Arab tuh banyak banget keluarganya, kalau ngumpul tuh banyak banget, Iya, lebih banyak daripada keluarga aku. Kayak keluarga aku tuh kalau yang semua keluarga aku dicampur jadi satu ruangan, sama keluarga dia paling cuman kayak seperempatnya doang. Jadi emang dia banyak banget. Jadi pas aku pertama kali dikenalin nih waktu itu ya, pas pertama kali nikah, terus aku datang ke keluarganya, tuh bener-bener kayak yang dikerjain juga. Kenapa dikerjain? Ya, karena kan jahil kan. Iya. Jadi ya dikerjain. Kerjain kayak pokoknya seru sih, cuman ya agak Sempat shock penyesuaian aja. ya? Sempat Iya, ada penyesuaian ya? Ada Apa sih yang waktu itu diisengin? Disengin, maksudnya kan kalau misalnya kita pasangan baru kan pasti malu-malu ya. Jadi ya mereka ya bercandain Oh. gimana. Jadi aku kan masih pemalu tuh, masih awal-awal. Kalau sekarang mah udah enak, Santai aja ya. santai. Jadi ya udah sedikit banyak nggak dikerjain lagi, udah nggak mempan sih sebenarnya ya. Terus kan karena mungkin dia juga masih malu-malu, akhirnya kan kikuk. Setiap salah tuh ya diledekin. Iya, gitu. Oh. Jadi ya, Bercanda orang baru nikah ya? iya kan, gitu. Dikerjain lah pokoknya. Masya Allah. Jadi seru. tadi kan memang dari tim nulis kan bahwa Razi Arab Sunda, terus Feby juga tadi Batak India gitu kan. Nah kalau misalnya berarti pernikahan kalian udah berapa lama? 2020 berarti 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun udah punya 2 ya? Masya Allah. Alhamdulillah Allah mudahkan. Gimana sih? Allah mudahkan ya kan, Masya Allah. Kejar setoran bapak ini. Gimana rasanya di usia 3 tahun kalian sudah Allah anugerahkan 2 anak yang lucu nih, Masya Allah nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana Ya. perasaannya? Yang pasti gini, memang waktu sebelum nikah itu dari SMA, Ya, sini. dari SMA itu udah pengen banget punya anak laki. Iya. Nah pas kalau punya anak laki pengen dikasih namanya Ali. Dari SMA tuh udah gitu. Sebelum nggak tahu, belum kenal Feby, belum apa Iya. ceritanya. Pokoknya kalau punya anak laki Iya. mau dikasih nama Ali gitu. Iya. Dan alhamdulillah baru beres nikah kita langsung dikasih rezeki ya. Alhamdulillah. Gitu dikasih rezeki. Ada jeda sebulan nggak? Nggak ada. Oh langsung Masya Allah ya. Nggak ada. Jadi karena aku awam Kak, aku nggak tahu kayak kan kalau misalnya nikah tuh ada masa subur, ada enggak. Iya. Nah aku tuh nggak tahu dan nggak cari tahu. Jadi ya udah bablas gitu, Masya Allah. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget. Dan akhirnya pas kita periksa juga ketahuan wah laki, ya udah langsung kita sebut Ali kan. Gitu. Oh, Masya Udah Allah. kasih nama tuh Ali gitu. Terus beres Ali baru 1 tahun ya. setahun 6 bulan ya. Setahun berapa bulan ya? Ali setahun Nggak nyampe, setahun 2 bulan, 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Alhamdulillah dikasih yang kedua. Alhamdulillah. Ada cowok Jadi lagi. akhirnya Yang kedua namanya siapa?
Omar. Oh, Omar. Jadi pengennya Khulafaur Rasyidin sih Kak. Oh, Gitu. berarti masih ada 2 lagi ya? Oh, Iya. Abu Bakar, ya kan? Sama Utsman. Utsman. Jadi kapan itu? Gak ada Kak Shiren sih ya. Gimana perasaannya? Kata tadi kan memang menunggu-nunggu kan anak laki-laki, tapi Alhamdulillah maksudnya dapat 2 kan langsung. Alhamdulillah. Gitu ya, dapat 2 alhamdulillah. Dan apa ya? Memang namanya dikasih rezeki anak tuh nggak bisa diceritain gimana rasanya bahagianya tuh udah nggak bisa diceritain lagi gitu. Tapi memang ya namanya ada batita malah ya di rumah. Ada 2 tuh ya seru Masya aja Allah, ya, Masya seru. Allah. Masya ya, Allah. gitu. Seru ya? Seru. Feby Mau gimana, nambah Feb? lagi nggak? Mau dong. Istirahat dulu. Kenapa ada kata-kata istirahat? Kenapa coba? Tapi Repot, jujur, Pak. sebelum 2 anak ini kan, awalnya pengennya 6 gaspol. Oke. Gitu. Masya Allah banget ya Bapak Masya ini Allah. ya. Kalau aku kan ngikut-ngikut aja. Oh iya. Ternyata lupa anak Iya. ini adalah darahnya Arab, Batak, India. India. Iya kan? Jadi kebayang nggak tuh kerasnya kayak apa gitu? Iya. Kayaknya Aktif, nggak langsung. aktif ya. Kayaknya nggak langsung nih, harus ada jeda gitu. Karena kita juga mikir setelah kita kayak belajar juga ya, maksudnya takutnya jadi parenting ya, iya, belajar parenting. maksudnya takutnya malah kasih sayang kita tuh terpecahnya jadi nggak ini kebanyakan gitu loh Kak. Kalau kita tiba-tiba oke 4 anak tiba-tiba ya itu balik lagi sama yang di atas ya, maksudnya kalau memang dikasih pun ya nggak apa-apa, kita mensyukuri, cuman alangkah baiknya kita juga dijeda lah dikit, lebih ditata. Mau anak berapa sih? Ya aku mah. Insya Allah dikasihnya segimana kita terima gimana, ya. Terima aja. Karena ini juga pembahasan aku sama Shiren juga soal anak itu rata kita punya tanggung jawab besar banget sama anak. Bukan hanya Allah anugerahkan, tapi artinya apa tanggung jawab kita, hak-hak anak yang harus kita berikan juga kepada anak kita. Jangan sampai kita menzolimi anak sendiri gitu loh. Betul. Dan ternyata besar banget ya tanggung jawab orang tua ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Banyak banget hal-hal yang kadang-kadang tuh, aduh, kayak gue belum ngelakuin ini deh. Sebelum nikah tuh kita nggak pernah ngerasain itu. Pas nikah tuh sampai ngomong sama abah, ternyata gini ya gitu. Ternyata gini ya gitu. Jadi kita baru tahu. Maksudnya kita baru tahu setelah jadi orang tua tuh kayak waktu pas lahir Ali ya, sampai nangis. Sholat tuh udah sampai sampai udah begitu tuh nangis. Maksudnya udah, ketika Ali lahir? ketika Ali lahir Waduh, gitu. Jadi, Masya Allah itu. Jadi udah kayak apa ya? Bersyukurnya. Ada tuh ternyata rasa perasaan itu tuh ada gitu. Masya Allah, Masya Gitu. Allah. Jadi kita nggak pernah tahu ada perasaan itu sampai Anak Ali lahir tuh baru kita, oh ada nih perasaan yang kayak gini tuh ada gitu. Masya Allah. Itu sih, jadi ya luar biasa besarnya ya perasaan itu sampai akhirnya apa ya, dikasih 2 pun sama gitu, Masya Allah. nggak berubah gitu rasanya. Jadi ya karena Allah titipin 2 tuh bener-bener kita harus jaga kan gitu. Ini kan kalau misalnya dibilang Khulafaur Rasyidin, itu kan 4 laki-laki semua. Betul. Ada keinginan buat anak cewek nggak? Pasti. Pengen Kak. Pengen. Aku udah ada namanya juga semuanya. Udah. Karena kalau biasanya kan kalau perempuan, aku pikir lo dandanin anakku gitu-gitu ya. Perempuan kita juga kalau misalnya jalan-jalan ke mall gitu ngeliat toko baju, kayaknya kalau punya anak perempuan kita beli yang ini lucu nih gitu. Tapi gitu. percaya nggak sih? Jadi Ana tuh kan dulu pengen anak cowok 4. Ya. Anak cowok 4 terus anak cewek 1 misalnya gitu ya. Maksudnya cowok dulu 4. Kenapa? Nanti jagain ya atas izin Allah tentunya jagain adiknya gitu yang diiniin gitu kan. Lahir kedua Hawa gitu kan. Alhamdulillah bersyukur banget gitu. Dan anak cewek tuh memang beda sih. Banyak ceritanya begitu. Beda dan kita jadi ngerasa tuh kayak jatuh cinta sama cewek lagi gitu gimana sih? Iya. Sweetnya tuh Masya Allah banget. Jadi kalau misal Hawa tuh kalau tidur dulu ya masih kecil ya. Kalau sekarang udah agak malu-malu sekarang. Kalau depan orang aja nggak mau dia dicium atau udah agak gitu-gitu. Dulu waktu kecil umur 3 tahun lah. Itu dia bisa tuh meluk abinya, meluk. Terus kalau udah bangun pagi dia bisa ngeliatin cuman meluk doang, senyum gitu. Aduh. Itu ya Allah. Terus anak sampai ini perasaan apa nih gitu. Iya. Beda banget gitu. Kalau laki kan lebih gimana gitu ya. Tapi segitu Ali aja Sweet banget. Ali tuh Oh, tiap sweet bangun banget ya? kan Ali udah pisah kamar kan. Nah tiap dia bangun dia masuk ke kamar kita.
Oke. Dia masuk ke kamar kita, naik ke atas kasur, morning ama, morning abah, peluk. Oh, Masya Lihat Allah. muka, terus gitu lihat doang. muka, peluk-peluk, lendot-lendot gitu dia di kasur. Itu aja udah gitu ya. Iya, itu laki ya, bukan yang perempuan sih. Gitu. Masya Allah. Nah, ini ada juga pertanyaan dari dari tim bahwa kalian kan udah 3 tahun perjalanan pernikahan. Kalau selama ini mungkin ya, alhamdulillah, Ana sama Shiren juga nih Zia, ya, ketika posting sesuatu, ya kita posting yang baik-baik pastinya ya, insya Allah ya. Tapi dikira, perjalanannya kayak mulus banget ya gitu ya. Padahal kan ada kerikil-kerikil juga ada, masalah ada gitu ya. Ya mungkin ada sedikit diskusi apa gitu ya sama pasangan. Nah, kalau ketika kalian ada satu kerikil-kerikil itu ya, ada kerikil-kerikil itu dan ada masalah lah gitu. Kalian ngatasinnya tuh gimana sih biasanya? Kalau kita tuh udah sepakat dari sebelum nikah tuh kita udah sepakat pokoknya apapun masalah jangan sampai keluar dari kamar pertama. Oh oke. Gitu. Dan yang kedua apapun masalahnya harus diselesaikan sebelum tidur. Oh, itu sih. Okay. Tapi alhamdulillahnya Feby-nya juga bisa ini ya, bisa apa? Kenapa tampangnya kayak gitu? Ekspresinya kenapa? Tapi dia Masya Allah banget bisa ngikutin gitu maksudnya. Oh, Masya Allah. Kayak gitu. Kalau misalnya masalahnya di pagi, kan masih panjang tuh menuju malamnya. Yang penting sebelum tidur udah kelar tuh masalah. Tapi kalau masalahnya sebelum tidur gimana? Kadang ya memang harus ada yang ngalah sih Kak. Iya ya, kan? betul sih. Mau gitu. Betul sih. Makanya kadang tuh ya nggak muluk-muluk ya. Maksudnya pertama kali nikah itu ya namanya penyesuaian tuh pasti ada aja tuh masalahnya. Iya. Tapi kan kita nggak mungkin publish yang kayak tadi Kak Betul. Kita nggak mungkin publish gue lagi marahan sama laki gue kan nggak mungkin gitu kan. Kita pasti ngomongnya yang baik-baik. Karena kan emang ibaratnya kita punya sosial media harus dipergunakan dengan baik gitu kan. Yang mencontohkan yang baik-baik. Jadi kalau misalnya kita lagi berantem atau marah tuh awal-awalnya kita sempat yang kayak adaptasi sih. Karena aku tuh tipe yang biasanya kalau cewek itu kan cenderung harus ada space. Sedangkan laki-laki pengennya udah deh set ya gue salah apa, lu kasih tahu. Iya. Yaudah gue minta maaf nih. Poin aja deh. Ya kan, sedangkan kalau biar cepet beres deh kan gitu ya. Iya kan, sedangkan cewek itu kan kayak butuh space dulu. Kadang tuh ngerasa kayak, kok gak peka sih segala macam. Nah itu penyesuaian banget tuh kita. Sampai akhirnya kita nemu formula juga lama banget ya. Tapi maksudnya emang dari awal kita nikah memang udah Kak Razi tuh udah sempat bilang kayak jangan sampai ya masalah kita tuh keluar. Ya? Mau gimana pun tetap kita harus sama-sama nih clear-nya berdua. Kayak ibaratnya orang tua juga nggak perlu tahu segala macam tuh emang udah kita omongin gitu. Terus habis itu yang sulit itu ya pas kalau malam mau tidur itu sih kayak kalau masih kesel gitu gimana caranya ya aku bilang ya terus akhirnya ya alhamdulillahnya dapat suami juga yang dia mau lah ngalah gitu ya. Ngalah akhirnya udah dia kayak minta maaf. Ya udah deh kebanyakan dia sih yang minta maaf gitu. Walaupun akhirnya ya udah aku juga minta maaf gitu. Dia ya sama sih sebenarnya hampir aku juga sama Shiren kayak gitu juga. Maksudnya memang di antara kita harus ada yang ngalah. Shiren walaupun lebih muda daripada aku ya, itu juga Masya Allah ada punya jiwa yang besar. Terkadang ada mungkin prinsip kayak laki-laki tuh nggak ini kayak nggak benar ini udah kayak gini misalnya kayak gitu ya dia bisa bahasanya tuh jadi kayak misalnya kita akhirnya di titik oke, aku nggak ngomongin dulu deh ternyata Shiren tuh bisa yang apa ya lebih dewasa gitu kayak ya udah deh sayang gini gitu bisa kayak gitu tuh Masya Allah sih ya aku beda 7 tahun sama dong. Oh sama ya sama kita beda 7 tahun juga sama juga ya antum berapa sih umurnya? Ana 34. Oh berarti kamu 27 ya? 7. Oh iya. Ya memang ya alhamdulillah lah punya istri yang lebih muda tapi bisa bijak tuh Masya Allah banget sih. Dan memang mungkin karena Feby juga anak pertama kan gitu. Feby anak pertama. Jadi memang waktu pas awal juga kan kita kan sebagai laki ngeliat kriteria kan gitu. Oh dia anak pertama berarti keibuannya tinggi. Masya Allah. Gitu lah. Gitulah. Tapi gimana Feb ngurus anak? Tadi kita ngobrol sama Antik. Ngobrol sama Antik. Antik sampein dan udah diizinin tadi ya ngomong soal dia pernah kena baby blues.
Antik gitu ya. Aku bilang, Antik nggak apa-apa Kak, aku juga pengen sharing sebenarnya soal baby blues itu gitu. Dia ngerasa kok tiba-tiba aku harus ngurus anak gitu ya, terus teman-teman yang masih bisa main segala macam, terus suami juga kan harus kerja gitu, jadi dia kayak yang ngurus sendiri walaupun ada mertuanya mungkin sekali bantu dia gitu atau orang tuanya gitu. Kamu ketika anak pertama kali hadir di muka bumi ini apa yang kamu rasakan? Sempat juga ngerasain kayak gitu ya? Aku tuh terbilang biasa ngurusin anak karena aku punya adik kan kecil-kecil ya. Oh, jadi kan ibaratnya mamaku kan nikah muda gitu pas punya aku. Jadi aku sekarang mama kamu muda banget loh. Muda banget Kak. Orang sama Kak Wisnu kan harusnya aku panggil Om Wisnu. Berarti kalau sama Mas Ari Pak Ade ya manggilnya? Oh iya Pak Ade. Atau Opung lagi. Karena mama aku aja punya anak terakhir ini umurnya 8 tahun ya? Kan ya? Iya kan 8 tahun. Beda berarti 19 tahun sama aku. Sorry, gimana? Mama kamu? Mama aku punya anak ya, punya anak yang terakhir itu aku punya adik yang terakhir itu usianya 8 tahun. Sekarang? Iya kan. Jauh banget. Jadi aku sama adik aku tuh 19 tahun. Jadi aku tuh ngurusin adik aku. Jadi kayak Mama kamu nikah umur berapa? Mama aku tuh 17 tahun tuh udah punya aku apa tapi ya? dulu orang-orang dulu emang nikah muda ya. Jadi ya aku tuh terbiasa ngurusin adik-adik aku kecil segala macam tuh aku yang ngurusin. Masya Tapi Allah. beda banget setelah punya anak dan kita ngurus bener-bener full time sendiri. Itu tuh Iya paham. sulit dijelaskan, tapi memang baby blues aku ngerasain banget. Ngerasain juga aku tuh ya? bener-bener yang kayak anak aku nangis, aku nggak kan katanya orang tuh gini, kalau ibunya nggak tenang, anaknya jadi nggak tenang. Oke. Jadi sebisa mungkin ibunya harus relax, ibunya nggak boleh panik. Jadi anaknya bisa connect gitu sama kita. Connect sama ibu. Dan yang aku rasain pas anak aku nangis, akunya shock berat. Kayak, kenapa ya anak aku nangis? Emang aku salah apa ya? Emang gitu. Gitu Kak. Sampai aku nangis di pojokan. Aku nangis di pojokan, ini anak aku gak kenapa ya? Kok gak, Ali kok gak berhenti-berhenti nangis? Tiba-tiba mamaku datang. Karena kan aku kan masih ngikut yang zaman dulu yang ngikut mama. 40 pindahan, hari 40 gitu. hari. Iya. Ya biasanya bed rest dulu segala macam. Jadi aku maksudnya aku di Kerangkeng. mama di kamar tuh. Di kamar. Kebayangkan di kamar 40 hari ketemu anak terus ngurusin terus nggak tahu dunia luar dan kita pandemik waktu itu. Jadi kan berasa banget kan. Terus anak aku nangis terus nggak mau diem. Tiba-tiba mamaku datang gendong diem. Iya Allah aku nangis di pojokan. Aku bilang iya aku gimana aku nggak bisa jadi ibu. Aku nangis Kak. Bener-bener dia juga shock. Kenapa? Ini kenapa istri gue kayak gitu? Dia nangis saya di pojokan sampai kayak kamu kenapa? Aku jongkok. Aku nangis. Emang aku sempet kayak gitu ya? Iya. Segitu aku udah ngurusin adik-adik aku sebenarnya. Karena kalau adik kan, maksudnya kalau udah lagi kita, gue gak mau ngurus dulu deh. Iya, Itu kan udah bisa lempar ke mama gitu kan, ganti-gantian. Iya, jadi ini tuh kayak, aduh aku stres banget. Terus abis itu ditambah lagi pas pertama kali ngasihin ya. Mengasihi Ali tuh kan pasti ada drama-dramanya tuh, yang ibaratnya nanti ada yang lecet putingnya dan segala macam. Itu kan sakit banget. Itu ibaratnya kayaknya perjuangan ibu yang lebih panjang daripada melahirkan itu ya proses menyusui ini. Gitu. Jadi kayak belum kayak belum deal sama masalah yang satu untuk ngurus anak, tiba-tiba yang ini juga nyusuinnya juga mandek terus sempat bengkak. Itu tuh sakit banget sampai aku nangis nggak kuat. Tapi di satu sisi kan kalau misalnya udah bengkak dan lecet gitu tetap harus disusuin. Betul. Karena itu obatnya kan, iya, betul. obat biar dia sembuh gitu. Jadi itu luar biasa. Aku bilang Masya Allah banget sih. Tapi dari situ aku langsung lebih dekat sama mamaku. Kayak aku tahu oh gila perjuangan ibu tuh seberat ini ya. Dan seberat ini ya. Jadi dulu kan mamaku sempat ini ya pas kita nikah pertama kali sempat dilema banget karena mamaku kan dekat banget sama aku. Jadi takut ketika aku nikah apalagi sama Kak Razi takut orang Arab gitu. Orang Arab kan identiknya kayak gimana gitu kan. Bawa pergi pergi. Jadi ketakutan, takut nggak deket sama anaknya. Tapi setelah aku punya anak itu tuh beneran aku jadi makin deket banget sama mamaku. Jadi kayak sekarang ya Mama tuh lebih dekat banget sama aku dan mama ngerasain itu. Jadi kalau ketemu sama Razi tuh mama tuh sayang banget sama dia karena dia kayak membuat anaknya tuh jadi makin deket sama mama. Dan kamu mungkin ngerasain ini karena kamu akhirnya ketika punya anak tahu perjuangan orang tua ya. Dan kita kayak gitu juga gak sih? Makanya kan tadi bilang sama abah
luar biasa sih, ternyata rasanya gini gitu. Jadi kita kayak banyak dosa ya nggak sih? Banget. Sebagai anak ya. Kayak kita banyak dosa deh sebagai anak. Orang tua ini kita ngelawan lah atau apa gitu ya. Baby blues ya, seitunya ya. Kemarin aku ngobrol sama Mbak Intan Erlita. Mbak Intan Erlita ini dulu presenter, terus dia jadi psikolog sekarang. Nah terus ngobrol soal baby blues, sebenarnya lebih ke mental health sih. Jadi kesehatan mental illness gitu-gitu. Dan salah satunya soal baby blues, itu memang nggak boleh diremehin. Ketemu sama teman juga gitu, dia takut sampai istrinya tuh takutnya tiba-tiba, istri gue iniin anak gue nggak ya? Sampai kayak gitu, saking parnonya. Kalau kamu masih yang lebih kecewa gitu kan, kayak kenapa gitu kan gitu. Ini sampai ke anaknya, pengen diapain gitu. Sampai kayak anakku kan bangun terus ya kak. Kalau dengar suara berisik, cek bangun. Itu aku sampai kesel sama semua orang yang berisik. Kayak aku bisa berantem sama dia kak. Gara-gara berisik. Handle pintu gimana caranya nggak bunyi coba? Nggak mungkin handle pintu nggak bunyi. Iya. Pasti ada bunyinya dong. Karena kita kayak, aduh aku capek, aku pengen tidur. Iya sama Sharon gitu juga sih. Masa-masa menyusui itu masa-masa yang. Prosesi melahirkan. Ana tuh luar biasa takutnya. Oh proses melahirkan malah. Ana yang takut lahiran. Prosesi melahirkan itu. Persalinan kan? Iya. Oh waktu yang pertama tapi? Yang pertama dan yang kedua. Oh Ana yang karena pertama sih. Karena dua-duanya beda kak aku. Oh, gitu? Kan aku tuh VBAC. Jadi VBAC itu apa tuh? Aku dulu yang pertama itu sesar. Oh sesar. Yang kedua normal. Oh. Karena dan jaraknya kan dikit. Deket. Itu tuh. Iya itu bahaya loh. Iya makanya sebenarnya kalau dari kedokteran itu bisa aja. Karena kan selama memang ada beberapa inilah syarat gitu. Iya. Nah tapi banyak orang yang nggak tahu itu. Oh. Kayak proses itu. Jadi orang tuh taunya kalau udah sesar ya harus sesar lagi. Betul. Ada beberapa yang nganggap kayak gitu, Nah, betul. sebenarnya kan enggak. Sebenarnya bisa aja normal selama memang kayak rahim aku tebel kayak gitu. Nah, aku berjuang untuk VBAC itu lumayan ini ya. Kayak aku pengen normal, aku pengen normal, coba rasain normal aku bilang. Indah banget tapi normal tuh ya. Perjuangannya kamu pasti lebih ngerasain banget itu. Waktu yang Ali sebenarnya. Oh Ali malah ini. Aku sama kayak Kak Shiren. Kak Shiren pernah diinduksi kan? Iya. Aku sama. Ali itu aku induksi. Kan sesar kamu. Oh karena aku induksi pengen dulu. Iya. Oh induksi nggak bisa akhirnya sesar. Jadi Induksi berapa kali kamu? aku tiga Oh sama kayak Shiren. Shiren ketiga kalinya langsung. karena kalau aku gak ada pembukaan. Oh kalau Shiren induksi ketiga ini. Buyar langsung keluar. Aku tuh waktu induksi kedua, aku langsung ke musola Pondok Indah. Sholat rumah RSPI kan, sholat, diinduksi lagi yang ketiga, lagi sholat dipanggil sama bokap kan, abis sholat doa kan, ya itu udah mau keluar itu, langsung, waduh itu doa juga sampai nangis sih, waduh ya Allah kan anak pertama kan jadi kayak ya Allah tolong gitu. Jadi Feby itu lahiran anak pertama tuh ngerasain dua-duanya, ngerasain normal dan sesar. Feb, ini kalian kan ada unit usaha juga yang kalian jalankan, ya, Masya Allah. Dua-duanya pengusaha nih, Masya Allah nih. Masya Allah. Ya, Razi dia punya kafe. Dulu awalnya malah dari ini ya, Zia. Shirazi awalnya. Shirazi, dan itu fenomenal di Bogor tuh. Lumayan. Itu bisa orang sampai banting-banting helm gara-gara nggak dapat tempat duduk ya? Iya. Dulu sempet ngalamin, maksudnya ada customer yang sampai dorong-dorongan sampai rebutan kursi meja, gitu, rebutan meja gitu. Iya gitu lah. Sampai ada yang kayak begitu, terus sampai ada yang banting helm karena udah 3 kali datang ke ref datang ke Shirazi nggak dapat meja gitu. Ada yang kayak begitulah. Terus itu di mana sih? Di Pajajaran dulu. Oh di Pajajaran itu? Pajajaran dulu. Oh Masya Allah. Gitu. Terus waktu pas nonton bola sampai kita bilang udah nggak ada tempat lagi, nggak apa-apa duduk di bawah aja, pada ngemper semua di bawah gitu. Sempet kayak gitu, alhamdulillah. Nah Shirazi ini akhirnya tutup. Akhirnya tutup dan akhirnya buka kafe dengan segmennya lebih ya family lah. Kan dulu zaman bujang kita buka kafenya buat bujang. Sekarang udah berkeluarga kita buka family resto kan gitu. Oke. Ada alasan nggak sih waktu itu kenapa akhirnya Shirazi tutup? Bukan hanya karena masalah bujang kan? Iya. Apa alasan yang lain? Sebetulnya ada ngobrol sama salah satu ustadz juga gitu. Jadi ada pertimbangan lah setelah ngobrol sama ustadz itu. Jadi ya kita lebih ngejar usaha itu kan untuk berkah kebermanfaatannya gitu. Salah satu yang kita kejar ya. Iya gitu. Apalagi kan kita
dari rezeki yang kita dapat itu kita berikan ke anak kita, ke anak istri gitu Itu lah. penting banget tuh. Jadi ya dari banyak beberapa ustadz yang ditanya katanya lebih banyak mudarat atau manfaatnya katanya. Oh langsung ditanya ke situ ya. Ketika gitu. Razi buka usaha ini, Razi yang bisa menilai lebih banyak mudarat atau manfaatnya Ya, gitu. gitu. Akhirnya si Razi ditutup. Maksudnya di switch ke Switch dulu. ke Rev ya. Ke Rev Insya Allah ya? sih pengen buka lagi si Razi Dengan lebih konsep yang berbeda. dengan konsep yang berbeda. Berarti segmen berbeda ya sama kafe. Tetap anak muda. Oh, tetap anak muda Tapi ya? kita menggait anak muda yang seperti apa gitu. Oh, oke. Lebih ke begitu aja gitu. Itu gimana nanti misalnya kalau di Bogor berarti bisa ada dua ya berarti Rev dan Dan Shirazi. Shirazi ini gitu ya. Dengan segmen yang berbeda. Iya, satu Kalau kan Rev family. Kalau Shirazi itu lebih ke anak muda lah. Anak-anak muda. Ini by the way si Rev itu kita waktu itu datang ya. Saya sama Shiren datang kirain itu openingnya Rev. Iya. Ternyata opening Cokolaspa. Cokolaspa. Aku jangan sampai salah tuh. Iya, Aku salah deh. Cokolaspa. Cokolaspa. Dan Masya Allah tempatnya PW banget sih, enak Masya banget. Allah. Boleh teman-teman coba ditampilin deh kafenya dari Rev. Open your heart and feel the peace. This wonderful world that Allah's gift. There's only love looms between us. Nah itu dia ya, PW banget ya Masya Allah ya. Nah, Seru ya? Seru banget ya. Kapan-kapan kita main ke sana ya, Insya Allah kita main ke Bogor, kita disambut sama ownernya langsung Insya Allah. Nah terus selain Rev berarti si Razi Insya Allah akan ada lagi. Insya Allah, Ya. Insya Allah. Terus kamu buka spa. Iya kak. Oke. Cokolaspa. Cokolaspa. Itu gimana cerita sampai akhirnya kamu buka Cokolaspa? Jadi sebenarnya itu ya namanya perempuan ya, pasti salah satu kebutuhannya itu adalah merawat diri, ya kan? Itu kan me time-nya perempuan gitu. Iya. Dulu tuh pas sebelum nikah tuh aku suka banget yang namanya spa gitu. Sampai akhirnya kayak aku pengen buat usaha spa yang memang aku banget. Ya ibaratnya yang dari minor-minor yang aku udah pernah datengin nih tempat-tempat spa, aku pengen jadiin yang bagusnya tuh kayak gini nih menurut aku gitu. Jadi minus-minusnya jadi aku gabungin apa ya kurangnya gitu. Sampai akhirnya qadarullah aku dikenalin sama satu orang yang kenalin juga waktu itu Hamidah ya. Hamidah kenalin aku sama yang kenalin kita juga Hamidah. Iya. Memang Hamidah itu Masya Allah banget ya. Oh kalian dikenalkan oleh Hamidah juga? Hamidah. Iya kan awal-awal Masya gitu. Allah ya. Jadi emang aku dikenalin juga nih sama partner aku yang sekarang, yang namanya Feby juga kebetulan. Oh, Jadi duo Feby ya. Sama Hamidah itu. Akhirnya waktu itu aku memang awalnya niatnya sharing aja sih, karena Ya. memang pengen buka usaha yang dia emang udah gelutin. Jadi kayak aku ngerasa dia lebih punya ilmu daripada aku Ya. kan. Jadi aku pengen belajar dan segala macam. Akhirnya dia ngajak aku, ya udah kita barengan Bareng aja aja deh gitu ya. kata gitu. Untuk dari sini ke depan nih kita barengan aja kata gitu. Ya udah aku pikir kayak ya udah deh kita sama-sama aja. Toh juga maksudnya dia juga udah punya formula, nanti aku tinggal mungkin ngebantuin apanya. Jadi kita bagilah porsinya. Sampai akhirnya alhamdulillah waktu itu dari 3 sekarang alhamdulillah udah 7 Masya cabang. Allah. Alhamdulillah. Udah 7 ya? Iya. Perasaan baru berapa lama itu? Setahun ya? Setahun Waktu- pas waktu banget, aku datang? setahun banget. Setahun udah 7. Bulan kemarin ya, April Mei. Ada tambahan 4 lagi. 4. Di mana aja? Di Ada di BSD. di Bogor kita ada di BCC, ada di Taman Kencana, terus ada di Jakarta satu ada di BSD. Oh Masya Allah. Terus abis itu sekarang alhamdulillah nanti mau opening kak Di? di BNR. Oh di Bogor Dekat juga. Jadi di Bogor tuh totalnya ada 6. 6. Oh banyak juga ya. 6 ya? 6? Enggak dong. 2, Iya dong. 3, bentar 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang kan 6. Maaf. 6 ini Masya yang mau Allah. opening yang di Bogor. Tapi bagus juga Feby ya ketika Feby angkat mau buka satu kita bilang brand lah ya, satu brand, terus ngelihat brand yang di industri yang sama, terus ngelihat kekurangan di brand-brand ini apa, akhirnya Feby memenuhi
problem dari customernya karena tidak terpenuhi di brand-brand ini, akhirnya Feby buka di sini. Iya, dan aku Nah ngerasa- solusinya ada di tempat Feby gitu ya. Dan aku ngerasa perempuan ataupun ibaratnya khususnya aku udah sebagai istri ya, yang namanya ibu tuh perlu banget waktu me time. Iya, Kayak banget, perlu banget banget. untuk merawat dirinya. Banget, emang Karena- tahu Pak. Shiren soalnya. Oh, iya. Kirain Bapak yang bilang banget. Kayak gue jadi ibunya. Karena kan kalau menurut aku tuh di balik keluarga yang happy itu harus ada ibu yang happy. Oh banget. Gue Iya. banget lagi nih jadinya. Jadi aku dan partner aku itu Iya. kita tuh sama-sama sepakat kita bukan hanya sekedar buka usaha. Iya. Yang cuman kita datangin profit, tapi aku pengennya usaha kita tuh bermanfaat untuk orang. Orang yang datang ke kita itu setelah pulang dia tuh stress relief gitu, benar-benar yang kayak gue udah melepas penat, melepas stres. Dia balik ke rumah, dia happy, dia menyambut keluarganya dengan kayak ya oke, aku ready lah maksudnya untuk menyambut keluarga aku Masya gitu. Allah. Jadi kayak pengennya gitu. Value-nya asik sih. Iya, Ya. gitu. Kemarin ngobrol sama Mbak Intan. Mbak Intan ini psikolog ya. Beliau bilang salah satu mental illness yang ada itu karena kita tidak bisa melepaskan apa yang ada di dalam diri kita. Maksudnya merilis itu. Iya. Iya. Nah, jadi memang itu harus kita bisa rilis itu. Iya, Jadi kalau misal yang mental yang sehat itu adalah dia bukan nggak punya masalah, Iya. tapi kita yang sehat ini mentalnya ada aja masalah kok. Ya namanya hidup ya, Iya. ada ini ada itu segala macam. Tapi kita tahu cara bagaimana ngerilisnya. Nah benar itu. Nah, dengan ada Cocola Spa, Coklat spa. Ya. Jangan salah Nggak kan? salah. dengan ada Cocola Spa, insya Allah akan membantu Anda untuk merilis semua itu. Masya Allah, value-nya asik, Masya Allah. Dan beberapa coklat spa tuh memang kita ada kafenya, ada Oh, rave nanti berarti juga. setiap ada itu ada ref? Enggak? Justru gini, setiap ada ref ada coklat spa. Iya. Oh. Karena sebenarnya aku pengennya punya usaha yang one stop shop gitu. Jadi aku pengen Ah. membahagiakan bukan hanya ibunya, anaknya juga bisa main playground, bapaknya juga bisa ngopi sambil nungguin tanpa Oh. bersalah. Kayak jadi kayak yaudah mama mau spa ya, papa tunggu aja di sana. Sambil Oh, ngopi, yaudah. ya, Tapi oke. anaknya bisa main playground, bapaknya tetap ngeliatin. Jadi Tapi semuanya happy. iya betul, bagus sih. Tapi playground antum harus antum gedein lagi kayaknya. Iya memang. Iya. Bener kan? Kemarin udah Anda udah kebaca tuh lihat kurang gede nih. Iya, bener, ternyata. Iya, tapi kan kita sewa lahan sebesar itu kan Iya. aduh, berat juga ya. Berarti next antum harus gedein Iya, itu iya. karena Kita udah punya plan itu. banyak kan kayak kita bilang kayak brand-brand KFC segala macam bikin playground. Dan kemarin juga tadi kita ngobrol juga sampai bahasanya orang-orang di Jakarta ya kita bilang ya. Itu dia sampai nyari ke mall itu ke mall itu hanya karena playground. Nggak usah gitu, kita jadi Bogor juga gitu. Gitu ya? Jalan Sama ya? cari mall yang ada Cari playgroundnya gitu. Biar anak main kita jalan-jalan kan gitu. Iya. Makanya itu tuh bener-bener kayak aku banget gitu, kayak aku pengen anak aku kalau misalnya nemenin aku situ ya dia bisa main. Iya, Terus habis iya. itu Kalau lapar tinggal makan. makan. Ibunya? Terus ibunya bisa spa. Terus ada butik juga. Iya. Oh, ada butik juga. Ada. Di mana ya? Butiknya tuh Pas sebelahnya persis depan. persis. Kemarin kayaknya nggak ada. Ada kan? pas masuk pintu pertama tuh ada kacanya tuh. Oh, itu butik ya? Oh. Sebelahnya playground. Itu brandnya Feby. Enggak, jadi aku mewadahi teman-teman untuk masukin brand di situ. Oh, kayak konsinyasi. tempat, iya, gitu Oh, Masya Allah. modelnya. Itu produk-produk brand dari Bogor? Ada Yang- teman-teman, banyak kan sih teman-teman. Oh, maksudnya teman-teman Teman-teman, Feby iya. yang punya produk ya, punya brand ya, Dia oke. masukin ke situ. Oh, Iya, Masya ada Allah. brandnya Feby juga. di Ada. situ. Apa nama brandmu namanya? Feby Palwinta.com. Cuman ya sudah belum running lagi. Aku Belum lagi running ya? fokus untuk yang ini Coklat Spa ya? Coklat Spa sama Arif. Oh, Masya Allah. Nah, ini menarik sih. Jadi tadi kita ngobrol sama Razi. Razi ini lagi pengen buka di Bintaro. Insya Allah. Doain ya guys. Karena tadi secara hitung-hitungan kita ngobrol sedikit di belakang layar. Ana rasa ajib juga nih. Maksudnya secara balik modalnya oke dengan modal segitu. Dan apalagi kalau di Bintaro kayaknya secara daya beli mungkin akan lebih besar lagi sih. Mungkin ya insya Allah ya. Nah jadi buat teman-teman yang ada di sekitaran Bintaro silakan nih hubungi Razi nih. Udah tahu kan Instagramnya sama Feby juga. Luar biasa. Kalau misalnya tertarik ya. Karena gini. Karena ada beberapa orang-orang yang dia punya uang
tapi tidak tahu cara mengelolanya gimana. Maksudnya, ini gua punya uang, gue ngapain ya? Ada tuh kayak gitu-gitu ada tuh. Dan sebetulnya ada niat baik kita juga ya sebetulnya buka ref di Bintaro itu karena kita pengen, maksudnya kan kita sering ngadain kajian gitu kan di Bintaro, kita pengen menyediakan sarana itu sebetulnya. Oh, Masya karena di Allah. Bogor juga alhamdulillah ref itu Tempat kajian juga? kajian rutin ya. Oh, Ada Ustadz Subhan kadang suka. Oh, ke situ juga ya? Ustadz Oh, Masya Allah. Felix, Ustadz Ahmad Ridwan gitu. Oh, yang Masya di Allah. Bogor aja. Iya, gitu iya. sih, gitu. Tapi ya kita mengusahakan semaksimal mungkin kita rutinin kajian gitu. Iya. berarti harus besar ya Zi ya? Iya. Pengennya sih Kayaknya harus gitu. besar ya, jangan nanggung deh. Iya. Eh, Ya kayak yang di Bogor lah. Kita Bogor berapa luasnya? Bogor 1.800 1.600. Oh iya sih. Itu udah sama parkiran berarti ya? Udah sama parkiran 1.600. Kayaknya harus lebih besar lagi deh. Amin. Kalau bisa ya, kalau bisa ya. Kalau bisa. Karena kalau misal ada spa, Iya. ada butik, kita bilang ada playground mau gede lagi. Kayaknya memang butuh space yang lebih besar sih. Ya. Tapi ya anak, Anak Kak, boleh nggak? nggak apa-apa, silakan, nggak apa-apa. Kita ngobrol sama Razi dulu deh. Sini aja, Feb. Ah, ini ibu-ibu kalau udah anak nangis langsung. lari langsung. Nah, itu menarik ya. Berarti nanti si Razi akan ada, terus Ref juga akan ekspansi juga. Insyaallah. Insyaallah ya nih di Bintaro ya. Rencananya memang mau ke Bintaro nih ya. Bintaro. Karena dari kan kita pelajari market gitu ya. Nah dari segi marketnya alhamdulillah memang marketnya Ref juga banyak yang dari Bintaro. Oh, Masya Allah. Nah ini pengen tanya Zi, apa namanya? Ada tips nggak nih cara menjalankan bisnis bareng pasangan? Walaupun mungkin secara irisannya ada, tapi tidak langsung, nggak banyak banget. Artinya kan fokusnya Feby akan pasti di spanya, ya kan? Kalau antum kan pasti lebih ke kafenya gitu kan? Nah itu ada tips nggak ketika ada sama pasangan kita buka usaha, itu ada tipsnya nggak biar kan? Kadang-kadang ke bawah ya sampai ke rumah. Gimana tuh? Yang pillow talk itu Iya. ya isinya tetap kerjaan. Tetap kerjaan. Jadi ya selama ini sih seru, sama Feby tuh diusahakan kita bikin perjanjian jam 9 ke atas kita nggak bahas kerjaan ya. Oke. Jadi udah stop tuh ya. Stop jam 9 malam tuh udah stop, kita nggak bahas lagi kerjaan gitu. Kalau sebelumnya gimana tuh? Ya kadang kan masih bahas aja gitu Iya. karena memang beberapa kayak urusan rave itu tuh masih kayak lebih ke yang apa ya kayak pemilihan piring kayak apa itu tuh masih Feby lah gitu. Oke. Gitu. Jadi yang lebih ke desain atau apa Iya. ya kita serahin sama Feby. Kayak kemarin kan kita lagi mau bikin menu kids yang baru gitu kan. Kita nyari piring nih. Nah malam itu tuh bahas tuh, ini mau beli piring gini-gini nih, cari kan di e-commerce gitu, Yeah. cari apa segala macam. Nih model gini gimana, masih discuss tuh. Tapi pas udah jam 9 tuh, udah setengah 10 nih hampir. Udah, besok bahas lagi gitu. Udah kita bahas rumah tangga, kita bahas tadi ngapain aja, pas segala macam gitu. Jadi memang harus membagi waktu itu sih gitu. Jadi kalian kalau misalnya dalam sehari-hari itu bahasanya udah ke tempat usaha dan barengan juga. Iya. Apa gimana Zi? Hampir gimana ya? Eh, Hampir setiap hari kan kerjaan ada aja gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kosong ya kita main gitu sama Ali, kita nggak bahas kerjaan gitu. oke. Tapi kalau misalnya memang lagi ada kerjaan ya kita telepon-teleponan apa segala macam karena Feby di rumah seringnya tuh lebih kerjaan yang bisa diurusin di rumah kalau Feby. Oh iya sih ya, mendingan kayak gitu ya. Kalau perempuan ya. Nah, kecuali kalau misalnya kayak sekarang nih lagi mau buka coklat coklat spa yang baru, Iya. dia lagi fokus tuh ke situ, terus apa segala macam gitu. Karena lebih ke desain, kebetulan yang coklat spa juga kan Ana yang bangun sendiri gitu. Oh. Karena Ana memang ada basic kontraktor juga. Oh, Kebetulan ada. Oh, oke. Jadi karena istri kan ya separuh asas thank you biasa lah ya. Gitu. Jadi ya kita kerjain. Iya. Jadi tipsnya selain kalau misalnya tadi setelah kalau misalnya memang udah bahasanya kalau mungkin kalau udah di kamar lebih baik kalau udah musyawarah tuh jangan bicara bicara bisnis gitu ya. Capek kan kita dari pagi Iya, kerjaan itu semua pusing pengen Pusing. bahas yang lain gitu. Betul. Gitu. Terus apa namanya tadi ada masing-masing divisi yang diurus. Kayak Iya. tadi mungkin yang kalau perintilan kayak piring, desain Iya, apa iya. segala macam itu Feby misalnya kayak gitu. Tapi lebih ke operasional keseluruhan, manage karyawan, Iya. apa segala Itu pasti macam. antum Iya, lah, gitu. ya kan? Ada lagi nggak tips yang lain? Maksudnya biar kadang-kadang kan itu kebawa ketika kita
ada bahasanya gini, ada baper Oh yang ada yang dibawa gitu loh. Ada banget. Itu gimana tuh? Kadang kan kita kalau kita kan laki lebih rileks kerja. Iya, lebih rileks, iya. Perempuan kan lebih yang takutan. Ini nggak boleh gitu, ini nggak boleh gitu. Gitu. Kayak contoh waktu itu di Ref sempat ada komplain lah. Oke. Kebetulan ada Feby, ada semua lah, ada mamanya Feby gitu. Iya. Ada customer yang komplain. Heeh. Ya kesalahannya mungkin ketika si orang ini mesen di repeat order, orang ini nggak merhatiin. Oh. Gitu. Iya. Diulang ya orderannya kan Iya. waiters kayak gitu ya. Diulang ya Kak orderannya, ada orang ini dianya fokusnya. Iya Mbak. Oh, alah, Gitu oke. kan. Iya. Akhirnya di input dong. Iya. Ada beberapa menu yang nggak di input. Akhirnya ternyata nggak tercatat lah. Iya. Gitu sama si waiters. Akhirnya didata lah sama si kasir, Ah. ya kan? Didata, orderan masuk ke dapur, makanan keluar. Dia nunggu lama nggak keluar makanannya ini, ya ngamuk-ngamuk lah. Oh. Gitu, ngamuk-ngamuk. Mohon maaf Mbak, kita langsung bikin. Kata si ini, nggak usah, saya mau pergi ini itu. Oh, Gitu iya. lah. Adalah beberapa customer yang memang kita sering Iya. hadapi seperti itu gitu. Akhirnya Feby tuh nggak bisa menghadapi itu, dia tuh Iya. parnoan atau Iya. apa gitu. Ya sampai akhirnya ya kita bantu selesaiin gitu. Iya. Karena laki kan lebih relax dalam fase menghadapi masalah itu gitu. Karena Feby tuh masih merasa takut nanti dia nggak balik lagi, nanti ini gitu. Oh. Karena kebetulan anak pribadi memang di F&B itu dari 2012. Dari 2012 ya? Dari 2012 sudah di F&B gitu. Apa pertama kali tuh? Waiters. Pertama zaman kuliah kan kita masih kerja jadi part time. Oh, serius? Iya. Oh. Masih kerja jadi part time. Waktu kuliah tuh kerja jadi part time. Apa tapi memang di F&B, tapi spesifiknya apa gitu? Nggak boleh sebut brand nggak sih? Nggak apa-apa, Ada- nggak apa-apa. boleh sebut Nggak. brand. Salah satu coffee shop terkenal lah Di Jakarta? di Indonesia. Di Indonesia? Di ada. Oh Nah, gitu. sempat kerja jadi waiters di situ gitu sampai akhirnya naik jadi barista. Oh benar-benar barista? Iya. Oh Masya Allah. Sama sekali. Sayang, Salam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sempat jadi barista dan dengar-dengar waktu di Australia. Jadi apa namanya? Razini pernah ke Australia dan Iya. selama 6 bulan ya Zi di sana dan long story shortnya itu akhirnya kerja juga di tempat Roasting kopi. roasting kopi. Iya, iya. Itu nambah ilmu banget nggak di situ? Banget. Di situ kita bener-bener tahu apa ya? Roasting kopi tuh ternyata sejelimet itu ternyata gitu. Oke. Jadi Oke. sampai akhirnya di sana kita belajar karena memang nggak sampai mendalami banget di Iya. sana gitu, tapi setidaknya alhamdulillah dapat bosnya tuh orang Libanon juga. Dan kebetulan karena orang Libanon jadi kita bisa ngobrolnya Arab campur Inggris. Oh, oke. Nah, udah ngobrol apa segala macam jadi seru kan gitu. Setelah ngobrol seru, kebetulan anaknya dia ada yang di atas anak 2 tahun umurnya. Oh. Jadi masih seumuran deh. Iya. Ngobrol Makin klop tuh, lah ya. Makin klop, ngobrol ini itu sampai develop. Oh gini nih. Terus kan karena di Australia kita jalan-jalan di sana. Sampai dapat konsep Shirazi awal tuh. Oh gitu. Dapat konsepnya di sana. Di sana dapat konsepnya kita terapin di Bogor gitu. Itu langsung terapin nggak waktu pulang dari sana langsung terapin? Langsung diterapin karena kan waktu kerja di sana juga kita punya modal buat buka usaha gitu lah. Oh. Jadi memang ngerintis banget sih awalnya gitu. Jadi sempat kerja jadi waiter, sempat jadi gitu lah. Ini kita tadi ngomongin ketika bukan kerja bareng, buka usaha bareng. Kan pasti ada tantangan di situ ya. Kayak mungkin apa ada baper-baperan. Terus tiba-tiba, kamu nggak ngerti banget aku sih. Ini tuh aku mau kayak gini gitu. Ada gitu-gitunya gak sih? Gimana Pak? Minum dulu lah. Kalau Razi bilang tadi ketika kamu panikan, Iya, ngadapin panikan. customer gitu ya. Iya. Tapi ada kan mungkin kayak aku sama Syed mungkin kadang-kadang ada berbeda pendapat. Tapi jadinya kebawa kemana-mana. Jadi misalnya Iya. berbeda Tapi pendapat kadang, dulu. kadang kita kayak kalau udah sekarang tuh challenge-nya lebih ke gimana caranya punya quality time berdua. Oh. Karena kita as a partner bisnis, couple planner lah bilangnya Iya. gitu ya. Jadi kayak pagi ketemu, siang ketemu, malam ketemu yang dibahas itu Bisnis usaha sampai akhirnya kadang tuh kita lupa kita nggak me time ya, maksudnya kita nggak punya Couple time ya? couple time ya gitu. Jadi ya itu sih. Itu gimana kalian mensiasati couple time itu? Kalau dia malam pegang handphone lagi ngeliat Shopee apa segala macam, ambil handphone taruh. Ayo ngobrol. Iya. Pokoknya
pokoknya ya begitu. Terus kayak kalau malam-malam tuh suka ngomong apa ya, kayak gimana tadi gini-gini, ih kamu kok bisa kayak gitu. Kayak kalau aku kan ya pengennya apa bilangnya nge-push ya. Pengennya tahu beres. Makanya akhirnya Kan kalau perempuan punya senjata yang luar biasa powerful ya. Pokoknya udah selesai kan? Pokoknya Aku maunya gitu. Oke. Tapi akhirnya kita bagi tugas, karena kalau misalnya kita nggak bagi tugas kan porsinya jadi nggak ketahuan. Betul. Terus kayak oke, berarti Kak Razi di sini operasionalnya, pokoknya kamu nge-handle masalah operational ref deh. Apapun itu tanggung jawab kamu. Itu paling menjelimet sih sebenarnya. Iya. Pokoknya aku ngurusin kayak misalnya kita lagi meeting sama orang marketing, terus habis itu kita ngurusin accounting aku. Oke. Tapi Kamu kalau background apa? aku hukum. Oh, tapi Yang ngerti keuangan kamu? Oh, ngerti banget. Jadi gini, awalnya waktu Operasi Razi, Dia minta tolong aku. Awal tuh nih kamu kan hamil gede kan, dia sering nemenin lah ke si Razi waktu itu lagi kerja tuh, dia hamil gede, datang ke si Razi, nih kamu lihat ini gini, diajarin lah semua. Ini kalau misalnya ini gimana pembukuan nih, nih gini, ini diajarin semua. Oh oke, berarti ini kesini, nih. Paham kan urusan si Razi? Oke, pas di ref dia. Tapi ya kadang ketika ada problem, ini gimana, ini gini, Kok ya bisa udah, segini? nanti jelasin lagi gitu. Yang penting dia kerjain itu gitu. Tapi ada orangnya. Iya, ada ada orang orangnya. Finance dan accounting Untuk tuh meriksa, ada. ya, Tapi untuk aku cuma meriksa. periksa aja gitu kayak. Oh, misalnya, laporan ke siapa? Kalau untuk keuangan? Aku. Kamu berarti? Jadi dari finance dan accounting itu laporannya ke aku. Oh. Gitu. Tapi yang ngurus ini sama mereka ya. Iyalah, Aku pasti. cuma Itu terima laporan teknis doang, banget. Terus aku Iya. ngecek apa segala macam. Nanti kalau misalnya ada yang kan pembukuan suka kadang-kadang agak error tuh kan. Nanti dia baru, ini kok gini Ya, kalau sih. finalnya aku nggak. Sini diperiksa lagi ulang gitu. Oh. Berarti kalau misal di finance kamu yang maksudnya yang ngelitnya kamu berarti. Iya. Kalau untuk finance, kalau marketing siapa? Sama, kita sebenarnya yang akhir-akhir ini udah ke Razi karena aku Marketing. kan ngurusin Sering anak bentrok kan. nggak tuh? Kan Berarti finance kesempatannya marketing. sekarang keuangan, marketing, semua akhirnya sekarang gitu. Karena pas udah hamil, pas lahiran Omar ya. Iya. Pas lahiran Omar akhirnya ya udah deh kayaknya aku oper dulu ke kamu, kayak aku nggak bisa. Soalnya kan kasihan 2 anak di rumah kan. Jadi Iya. aku fokus ngurusin anak dulu sama kayak kemarin ngurusin mau opening coklat spa yang baru. Iya. Jadi Ref kamu handle dulu ya. Tapi kalau misalnya urgency yang memang butuh aku biasanya bakal kita meeting bareng gitu. Cuman nggak daily karena kan kalau dulu aku bener-bener kayak seminggu berapa kali aku ke Ref Kak. Kalau sekarang kayaknya aduh nggak bisa deh gitu. Iyalah, anaknya gua ya. Jadi kayak aku kayak Ali aja bolak-balik ama terus nanti nyusuin dia, kayaknya udah itu udah repot kan. Jadi akhirnya ya udah nggak apa-apa aku aja yang handle gitu. Oh, Masya Allah. Ini kan hukum. Antum hukum juga kan? Alhamdulillah. Hukum sama hukum. Terus kalian sekarang di dunia bisnis. Iya. Passion apa sih kalian dengan dunia bisnis tuh? Kayak kalau misal Razi ini udah kayaknya udah wah ini emang passion gue nih di sini nih gitu. Kalau misalnya kamu gimana? Sebenarnya aku tahu bisnis juga dari Kak Razi Kak gitu. oke, ya. Jadi kayak ya dulu kan kita syuting ya. Taunya pokoknya syuting tiap hari ya, duitnya dari situ aja. Tapi setelah aku terjun ke bisnis ternyata asik ya. Terus kayaknya kita yang kayak ibu rumah tangga tuh ternyata bisa loh ibaratnya sambil menyelam ke bisnis ini gitu. Kita bisa ngurusin anak, bisa apa, tapi kita punya bisnis. Jadi aku ngerasa kayak usaha ini tuh kayak udah cocok jadinya di aku gitu. Ya walaupun sebenarnya awalnya juga sulit ya. Cuman ya penyesuaian sih menurut aku, kayak bisa karena terbiasa. Arum jeram lah, namanya bisnis kan arum jeram ya. Ada biaya belajarnya juga gitu ya. Dan ya gitu, apa namanya, kadang kalau lagi yang stres banget dia yang ngingetin kayak jangan stres, yang namanya bisnis itu kayak gini. Kan gitu. Ya kamu nggak bisa expect kita Karena selalu dia kan masuk ke bisnis baru Iya, gitu. iya. Iya, jadi dia pas masuk ke bisnis, jangan. Ini tuh memang bakal ada begini. Ini riak air nih, goyang-goyang dikit gitu. Tapi Nanti kalau bakal lempeng lagi gitu. Kalau fokus kayaknya memang antum ini ya sih ya. Emang di F&B ya, pengen fokusnya ya? Kalau dibilang fokus, ya memang udah passion juga ya, Iya, gitu. passionnya Bisa ya. dibilang passion juga gitu di F&B dan
awalnya memang bener-bener kalau misalnya mau dibilang tuh di F&B dari waiter, malah dari steward. Steward tuh tukang cuci piring. Dari tukang cuci piring, dari waiters ke barista, head bar, Antum manajer teknisnya sampai berarti ke owner. paham semua tuh ya, bisnis proses Jadi semua. kalau misalnya customer karyawan yang begini, gue pernah jadi lu gitu. Dan ya memang beberapa teman kamu juga minta tolong Karazi akhirnya Oh. untuk Jadi konsultan. konsultan Oh, Masya Allah. di F&B gitu. Jadi seberapa sering nggak jadi bantu-bantu teman-teman? Alhamdulillah Sebagai udah 3 konsultan sih. ya? Udah tiga kafe yang dikonsultanin. Oh gitu. Heeh. Oh Masya Allah ya. Sebenarnya nggak ada ranah ke situ tadi Nggak ada Cuma ranah situ tiba-tiba kayak teman. karena orang gue minta tolong dong gini-gini. Oh. Karena kan bayar konsultan restoran mahal. Kalau temen kan jadi kayak yang gue minta tolong dong gitu. Iya. Tapi profesional. Profesional tetap. Oh, Maksudnya Masya Allah. dengan budget yang mestinya besar, Iya, bisa mungkin dipotong. setengahnya lah karena harga teman gitu. Iyalah ya. Itu asik juga sih ya. Ya lumayan. Oke, ke depannya apa sih yang mau kalian lakuin? Artinya dengan tadi kan rencana Cokolat Spa mau expand lagi gitu ya. Ini udah sekarang aja baru setahun aku kemarin ke sana, itu yang kedua kan? Ketiga ya? Ketiga. Itu ketiga, sekarang udah mau ketujuh insya Allah. Terus Antum juga rencana untuk expand ya Ref ya. Shirazi mau buka lagi, Ref juga mau buka expand ke Bintaro gitu ya. Amin. Apalagi yang mau dilakuin sama kalian? Apa kalian kita mau fokus dulu deh di sini, gedein ini gitu sampai benar-benar ini settle, Iya habis itu gitu. Apa gimana? Untuk sementara sih mungkin di situ ya. Kita Iya. bikin pondasi kan pondasinya harus Betul, kuat betul, gitu iya. Pondasinya udah ibaratnya kalau cakar ayamnya udah mantep gitu, Iya. ke atasnya enak gitu. Oke, berarti ya benar-benar di sini dulu yang digedein ya, dibesarin ya. Walaupun kalau misalnya memang ada Peluang kesempatan peluang lain yang kita bisa coba sambil selingan ya kita coba juga gitu kan. Iya. Karena kan namanya pondasi kan gak cukup 2, harus 4 kan gitu. Keranjangnya mungkin ya. Iya. Insya Allah aku juga pengen bikin itu Iya. kan. Oh, bikin apa rencananya? Lebih mau ke bikin- kosmetik. Oh, kosmetik. Oke, dulu sering jadi endorsernya ya. Sekarang bikin kayaknya langsung ya. Masya Allah. Nah, oke, terakhir. Apa yang mau kalian sampaikan sebagai couple planner nih ya, yang kalian pasangan, tapi di satu sisi kalian tahu kalian adalah suami istri, dan kalian tahu kalian adalah seorang ayah dan ibu, ya, yang dimana tanggung jawab, hak dan kewajiban itu harus dipenuhi. Apa yang mau kalian sampaikan kepada mungkin couple planner yang muda nih? Kita juga masih belajar kan. Masih baru gitu juga. Nggak apa-apa. Bilang SD juga masih kelas 3 kita gitu kan. Belum sampai kuliah kita masih jauh gitu. Tapi ya mungkin Dari pengalaman kalian aja. ya untuk teman-teman dari pengalaman kita pribadi ya terutama mudah-mudahan sih maksudnya untuk yang baru menikah dan berusaha untuk membangun usaha bersama gitu, yang penting harus sevisi dulu, Oh, sevisi, oke. dulu Iya. gitu ya, satu tujuan, targetnya mau apa, kan kita juga dari awal buka Ref juga kita tujuannya apa, mau buka lowongan lapangan kerja buat orang, Iya, Masya kita Allah. buka lahan untuk orang bersilaturahmi, Iya. gitu gitulah, kita ada niatnya satu visi satu misi gitu, dan ketika kita menjalankan itu berdua, kita tetap menjaga ini kerja, ini rumah tangga. Itu penting ya. Kita harus tetap Penting ya. membagi itu gitu. Jadi Ketika kita kerja ya profesional. ketika gitu ya. kerja profesional. Jadi nggak jarang dimarahin sama istri urusan kerjaan. Kan mau baper-baper kelap kan. Iya, baper. Jadi Iya. ketika kita memang gue salah. Ya udah ntar diperbaikin gini gitu. Oh, Dan Tetap profesional di situ. Aku juga kayak kasih deadline dan segala macam, tapi itu di luar. Jadi kadang aku bilang sama dia kayak, "Hai, ini aku mau ngomong sama kamu sebagai kita partner bisnis ya, bukan suami istri loh. Iya. Aku izin dulu nih karena takutnya jadi kayak baper kan." kita Gitu. juga suami nggak boleh baper loh. Iya. Kadang-kadang kalau digituin, ini bini gue nih. Kan kalau iya kan kadang kalau misalnya dimarahin gitu kan agak-agak gimana. Iya gimana? gitu. Tapi partner gue gimana nih ya? Lo tau nggak pahala besar kalau taat sama suami? Gitu. Dia pun ketika mau marah pun, maaf ya, ini marahnya urusan kerjaan. Iya. Gitu. Jadi ya Harus dia marah. pintar lah.
Tapi yang udah marahnya suka kebawa ke rumah tangga gitu. Yang itu jangan dong. Itu walaupun jarang terjadi tapi ya. Nah, makanya itu kan kita harus banyak belajar. Betul. Ya namanya kan kita pengusaha baru nih buat buat teman-teman. Berproses ya. Berproses bersama. Jadi perbaikan juga bersama. Iya dong. Gimana Bapak ini? Oke. Razi, Feby makasih banyak ya. Masya Allah kita banyak belajar. Poinnya gini, walaupun baru gitu ya, tapi kalian kan praktisi lah bahasanya. Karena antum kan udah bangun si Razi pertama, sekarang Rave, terus ini Coklat Spa gitu ya. Dan akan expand lagi. Banyak memang lebih berpengalaman, banyak lebih senior, tapi tentunya kita belajar sama siapapun. Pasti ada poin-poin atau nilai-nilai yang kami dapatkan dari kalian. Termasuk tadi bagaimana membagi waktu antara couple time, me time-nya, seperti apa gitu kan. Oh ya waktu sama anak gimana tuh jadinya? Kalau bisa baginya gimana? Berarti banyak Feby ya berarti ya? Banyak Feby di rumah. Jadi gitu. kalau Kak Razi banyaknya itu pas malam sama pagi. Oh ya hampir Jadi sama. pagi sebelum dan berangkat, pagi sebelum gitu. berangkat kerja. Oke, Gitu sih. Masya Allah. Semoga Allah berkahi, Amin. mudahkan, lancarkan, sukseskan urusan Razi, Feby. Ya? Amin. Sama-sama. Sekali lagi makasih ya. Terima kasih Dan kita udah ini- diundang ini. Ini kenceng banget loh ini. Bener. Kalian udah coba belum? Udah. Hah? Coba yang Ra deh. Coba yang Ra. Ini Ra juga kan? Iya. Langsung Cespleng ya. Ada apa ini? Jadi bedanya kalau ini Ra ini dia Lebih lebih strong. Iya. Kalau yang V Ini V. itu lebih soft ya kalau Iya. itu ya. Dan ini lebih creamy ya. Iya, creamy. Ini lebih creamy karena versi Feby-nya. Iya. Kalau ini versi anak lakinya. Iya. Razi. Iya, Razi. Razi. Iya. Masya Allah. Dan buat teman-teman semua silakan kalau misal mau datang ke kafenya Razi dan Feby itu ada di jalan apa? Jalan Pangrango nomor 25. Yep. Nah, silakan tuh gede loh 1.600. Insya Allah. Terus Alhamdulillah. tapi memang playground harus digedein lagi. Iya. Siap. Kalau mau spa silakan spa, makan-makan di situ juga Masya Allah. Sekali lagi, sukses, berkah insya Allah. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.